Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah, para jamaah salat subuh di Masjid Al-Ikhlas, semoga Allah SWT senantiasa memberikan kepada kita kekuatan dan memberikan kepada kita taufik dan menerima amal-amal ibadah kita. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pada kesempatan yang baik ini kita kembali bertemu dalam kajian subuh hari Kamis yang kedua setiap bulannya, dan insyaallah kajian kita saya ingin menuntaskan, menyelesaikan pembahasan dari sifat-sifat para hamba Allah yang dicintai oleh Allah Ta'ala, sifat ibadur rahman yang termaktub dalam surat Al-Furqan, ya, mulai dari ayat yang ke 63, 64 sampai selesai. Dan kita telah membahas pada pertemuan yang terakhir, yaitu tentang dosa-dosa besar, ya, bahwa orang-orang beriman atau hamba-hamba Allah yang mereka dicintai oleh Allah Azza wa Jalla adalah mereka yang tidak menyekutukan Allah dengan suatu apapun. Walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar. Orang-orang yang tidak berseru, tidak beribadah kepada Tuhan yang lain bersamaan dengan mereka beribadah pada Allah. Itu ayat 68, ya, ayat 68 bagi yang belum dapat. Kemudian wala yaqtuluna nafsa, ya, jadi mereka tidak beribadah pada selain Allah karena syirik itu merupakan dosa terbesar, ya, yang mana apabila seorang mati dalam keadaan syirik maka tidak akan diterima tobatnya, jadi akan kekal dalam api neraka. Waliyadzubillah, na'udzubillah min dzalik. Kemudian dosa besar yang kedua setelah syirik pada Allah Ta'ala adalah membunuh. Wala yaqtuluna an-nafsa allati harrama Allah illa bil haqq wa la yaznu illa bil haqq. Dan mereka tidak membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah, karena membunuh adalah perbuatan dosa besar setelah syirik pada Allah Ta'ala. Kemudian wala yaznun, dan mereka tidak berzina. Zina juga termasuk dosa besar. Apabila seorang berzina di sebuah masyarakat negara yang menjalankan hukum Islam, ya, jika terbukti orang itu berzina, maka apabila dia berzina setelah menikah itu dilempari batu sampai mati. Dilempari batu sampai mati, ya, oleh kaum muslimin, ya, sekelompok kaum muslimin, ya, melempari batu sampai wafatnya. Kemudian tapi kalau dia berzina sebelum menikah, ya, masih bujang sebelum menikah, maka dia dicambuk 100 kali, ya, dicambuk 100 kali. Dan eksekusinya adalah tentu penguasa, pemerintah, ya, di bidangnya, ya, bukan setiap orang, ya, bukan setiap orang. Nah, kemudian dosa besar kecuali orang-orang yang bertobat dari semua dosa-dosa itu, ya, orang yang bertobat pada Allah Azza wa Jalla
kemudian dia memperbaiki hidupnya, amal-amal perbuatannya, maka Allah adalah zat yang menerima taubat hambanya. Ya, ini menunjukkan supaya kita ini tidak putus asa dari rahmat Allah. Dosa apapun, sebesar apapun, sebanyak apapun seorang terjerumus dalam dosa, ya selama itu berkaitan antara dia dengan Allah, maka segeralah bertobat. Mohonlah ampun pada Allah Ta'ala. Selama ruhnya belum sampai kerongkongan, Allah masih menerima taubat seorang hamba. Sebagaimana disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, innallaha yaqbalu taubatal abdi ma lam yughargir. Sesungguhnya Allah menerima taubat seorang hamba selama belum yughargir. Yughargir itu ruhnya bergejolak di kerongkongannya ketika akan meninggal, ya. Jadi ada kadang-kadang ada orang yang ya, nafasnya berbunyi, ya, ada sebagian sampai kemudian intinya bahwa seorang selama ruhnya belum sampai di kerongkongan, maka Allah menerima taubatnya. Ustaz, kalau ada orang bertobat seminggu sebelum mati, bertobat minta ampun sama Allah, Allah Maha Pengampun selama ruhnya belum di kerongkongannya. Itu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita wajib beriman. Ya, maka taubat ini satu amalan yang luar biasa besarnya, ya, sehingga kalau betul-betul seorang hamba bertobat ikhlas karena Allah, maka Allah zat yang Maha Penerima taubat hamba-hambanya. Kemudian salah satu bentuk diterimanya taubat seorang hamba adalah dengan melakukan amal soleh. Pada ayat ke-71, wa man taba wa amila sholihan fa innahu yatubu ila Allahi mataba. Dan barang siapa yang dia bertobat pada Allah, kemudian dia mengerjakan amal soleh, maka sungguhnya dia bertobat pada Allah dengan tobat yang sebenar-benarnya. Jadi bukti orang itu bertobat, ya, bahwa dia betul-betul menyesali perbuatannya, dia memperbaiki amalnya, ya, amal yang buruk yang sebelum dosa-dosa yang pernah dilakukannya ditinggalkannya. Kemudian dia melanjutkan dengan amal-amal kebaikan, menggantikan amal keburukan itu dengan amal-amal kebaikan, ya. Nah, ini salah satu bukti bahwa dia betul-betul bertobat pada Allah Subhanahu wa taala. Makanya taubat nasuha itu, ya, para ulama mengatakan taubat nasuha itu ada dua makna. Taubat nasuha, sebagaimana Allah Taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang-orang yang beriman, bertobatlah kamu kepada Allah dengan taubat yang sebenarnya, taubat yang murni, taubat yang betul-betul ikhlas karena Allah. Cirinya ada dua. Yang pertama, dia meninggalkan semua dosa yang pernah dia lakukan. Karena seorang hamba itu kadang-kadang berbuat dosa, macam-macam dosa. Ada yang selain dia zina, dia minum khamar misalnya. Selain dia minum khamar, dia bermain riba, minjamkan duit orang, ya, riba, ambil dari bunga riba itu, rentenir, itu termasuk dosa besar, ya, dan yang lainnya. Jadi terkadang ada orang berbuat dosa itu tidak hanya satu macam dosa, beberapa macam dosa. Pertanyaannya, apabila seorang bertobat dari satu jenis dosa, itu bisa apa tidak? Atau dia harus tobat dari semua dosa? Ya, kalau dia bertobat dari semua dosa, itu namanya taubatun nasuha. Dari minum khamr, dari makan riba, dari zina, dan yang lainnya, berhenti semuanya. Ya, ini namanya taubat nasuha. Tapi apakah bisa seorang meninggalkan salah satu jenis dosa, sementara dosa yang lain masih dilakukannya, dan dia bertobat dari satu jenis? Jawabannya iya. Ya, jawabannya diterima oleh Allah Ta'ala. Dosa yang dia tobat itu, misalnya dia berhenti dari makan riba, tapi dia kadang-kadang masih minum, kadang-kadang masih naudzubillah zina, tapi dia berhenti dari makan riba. Boleh apa tidak? Jawabannya boleh. Para ulama mengatakan boleh, tapi tidak lebih baik daripada orang yang meninggalkan semua atau bertobat dari semua dosa. Ya, jadi ini makna yang pertama dari taubatan nasuha, yaitu tobat dari semua jenis dosa. Kemudian makna lain, ya, dari taubat nasuha itu disebutkan oleh para ulama adalah taubat yang betul-betul ikhlas dari hatinya. Ya, dia meninggalkan dosa itu betul-betul terdorong oleh keikhlasan
kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kata nasuha itu dari nasoha. Nasoha dalam bahasa Arab artinya kholuso. Kholuso artinya murni, bersih, jernih. Itu artinya. Jadi tobat nasuha itu betul-betul murni, bersih, niatnya tidak lain kecuali karena Allah Subhanahu wa taala. Kecuali karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi di antara tanda orang itu bertobat dan tobatnya diterima oleh Allah Azza wa Jalla ketika dia merubah pola hidupnya dari berbuat dosa, kemudian dia tobat dan dia menggantikan dengan amal-amal kebaikan. Dia mengejar waktunya, mengejar umurnya, yang selama ini sudah berbuat dosa bertahun-tahun, sekarang diganti dengan amal soleh. Sholat 5 waktu di masjid, sholat sunnah, baca Al-Quran, berzikir, berdoa, bersedekah. Intinya dia memperbanyak amal soleh supaya menggantikan amal yang buruk itu. Dan Allah Maha menerima taubat hambanya. Makanya di sini disebutkan wa man taba wa amila sholihan, barang siapa yang bertobat dan dia beramal soleh. Dan dia beramal soleh. Ini menunjukkan satu tanda taubat seorang hamba diterima oleh Allah Ta'ala ketika dia menggantikan amal buruknya dengan amal solehnya setelah dia menggantikan amal buruknya dengan amal soleh setelah dia bertobat pada Allah Ta'ala. Kemudian kata Allah Ta'ala di antara sifat orang-orang yang beriman, sifat orang-orang yang hamba-hamba Allah yang dicintai oleh Allah Ta'ala, walladzina la yashhaduna az-zur, dan orang-orang yang mereka itu tidak memberikan kesaksian palsu. Walladzina la yashhaduna az-zur, dan orang-orang yang tidak memberikan persaksian palsu. Wa idza marru bil lagwi marru kirama, dan apabila mereka bertemu dengan orang-orang yang mengerjakan perbuatan-perbuatan yang tidak bermanfaat, mereka berlalu dengan menjaga kehormatan diri mereka. Ini dua sifat yang disebutkan dalam ayat ini. Di antara sifat hamba-hamba Allah yang dicintai oleh Allah Ta'ala adalah orang-orang yang tidak memberikan persaksian palsu. Saksi palsu ini di antara dosa-dosa besar, yang amat besar. Pernah Nabi SAW satu ketika bertanya pada para sahabat, maukah kalian aku beritahukan dosa yang paling besar? Kata para sahabat, ya Rasulullah. Pertama, al-isyraku billah, syirik pada Allah Subhanahu wa taala. Ini dosa paling besar, syirik pada Allah Ta'ala. Kemudian yang kedua adalah dosa yang besar itu adalah membunuh anak. Uququl walidain. Yang kedua adalah durhaka kepada kedua orang tua. Durhaka kepada kedua orang tua. Subhanallah, apabila kita melihat bagaimana Allah mengajarkan pada kita di dalam surat Luqman, Allah berfirman, ini satu contoh tentang bagaimana Allah memberikan hak kepada yang berhak, tentang perbuatan anak pada orang tua yang menyeru anak itu untuk berbuat syirik. Wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma. Wa sahibuhuma fid dunya ma'rufa. Wa in jahadaka, apabila kedua orang tuamu mereka berupaya secara maksimal agar kamu menyekutukan aku, menyekutukan Allah dengan sesuatu yang kamu tidak punya ilmu tentangnya, maka jangan kamu taat pada dua orang tuamu itu. Fala tuti'huma, jangan taat pada mereka. Tetapi apa kata Allah Ta'ala? Wa sahibuhuma fid dunya ma'rufa, gaulilah mereka di dunia ini dengan cara yang baik. Padahal dua orang tua ini menyuruh anak untuk syirik pada Allah Ta'ala, untuk berbuat syirik. Dan dia maksimal, rayu anak-anak, sembah apa misalnya, syirik supaya syirik pada Allah dengan sungguh-sungguh. Orang tua ini menyuruh anaknya, mengajarkan anaknya kesyirikan. Allah mengatakan jangan taat pada itu. Dalam hal ini jangan taat, tetapi hak orang tua berikan. Hak orang tua berikan. Apa haknya orang tua? Berbuat baik pada mereka. Berbuat baik pada mereka. Nah, ini menunjukkan bahwa orang tua punya hak, walaupun dia seorang musyrik,
bukan seorang muslim, ya, maka tetap harus berbuat baik pada kedua orang tua selama dalam hal yang bukan bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau bermaksiat pada Allah tidak boleh taat pada kedua orang tua. Nah, Nabi SAW mengatakan dosa terbesar yang pertama syirik pada Allah. Ini haknya Allah. Tidak boleh disekutukan dengan suatu apapun. Kemudian yang kedua, hak orang tua. Ini nomor 2. Setelah hak Allah, yang wajib kita lakukan adalah berbakti pada orang tua. Makanya dilarang durhaka kepada orang tua. Kemudian yang ketiga adalah wa qauluz zur. Kata Nabi SAW, yaitu qauluz zur, perkataan dusta, persaksian dusta. Beliau terus mengulangi wa qauluz zur terus dari ini sampai beliau duduk, ya. Nah, ini menunjukkan betapa beratnya orang yang menjadi saksi palsu, ya, karena dunia rela membuat persaksian tapi palsu. Karena dunia, karena duit diberikan padanya, rela untuk merubah satu hal yang sebenarnya. Ya, ini saksi palsu. Ya, termasuk dalam hal-hal perkara-perkara. Terkadang ya begitu, ada orang dikasih duit, ya dia merubah persaksiannya, padahal dia tahu betul bahwa itu tidak benar. Tapi karena dapat duit, ya, maka dia bersaksi dengan saksi palsu. Ya, naudzubillah min dzalik. Hanya karena dunia. Dan kebanyakannya begitu. Orang yang mau jadi saksi palsu itu karena diberikan janji, diberikan upah, balasan, yaitu bayaran. Bahkan tawarannya tidak tanggung-tanggung, kadang-kadang berjuta-juta, ya, untuk memberikan persaksian yang palsu. Nah, orang-orang beriman itu yang dicintai oleh Allah Ta'ala, mereka adalah orang-orang yang la yashhaduna zur. Tak mau mereka menjadi saksi palsu, ya. Tidak mau menjadi saksi yang palsu. Mereka jujur dalam persaksiannya, bicara apa adanya, ya, bicara apa adanya. Tidak mau dibayar dan tidak bisa dibayar oleh pihak-pihak tertentu. Kemudian wa idza marru bil lagwi marru kirama, sifat yang kedua yang ada pada ayat ini, dan apabila mereka bertemu dengan orang-orang yang mengerjakan perbuatan-perbuatan yang tidak berfaedah, maka mereka berlalu dengan menjaga kehormatan diri mereka. Di dalam perbuatan kita, dalam kehidupan kita ini, ada hal-hal yang bermanfaat, ada yang tidak bermanfaat. Seorang duduk depan televisi, naudzubillah min dzalik, orang tua lagi, rambut sudah putih, sudah beruban, tinggal masuk kuburan, masih pegang remote televisi, duduk berjam-jam. Tok dari satu ke satu, ya, naudzubillah min dzalik. Ya. Kalau seorang mungkin sekedar dengar berita, ada informasi yang perlu didengar, ya, atau apa yang bermanfaat, iya. Tapi ini tidak. Karena sudah tidak ada kerjaan, anaknya pergi kerja, dia duduk depan televisi. Remote-nya macam-macam, sudah ganti, ini subhanallah. Ini mau mati loh ini. Mau mati. Ya. Justru orang itu, kata Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu taala anhu, beliau ini adalah orang yang sangat taat pada Allah. Di akhir-akhir hidupnya, itu ibadahnya kepada Allah luar biasa. Ini peningkatan yang luar biasa. Kemudian ditanya, sampai menimpa fisiknya, yakni sampai pucat, sampai agak sakit. Ditanya oleh murid-muridnya, ya Abu Musa, kenapa anda ini maksudnya kok akan memaksakan diri, ya? Padahal anda ini sudah umur, ya, kok memaksakan diri? Kata Abu Musa al-Asy'ari, kuda itu kalau berlomba, kata Musa, ini ucapannya, kalau berlomba, ya, justru ketika mendekati finish, dia kerahkan semua tenaganya untuk menang, untuk mencapai finish, agar masuk garis finish. Itu jawaban beliau. Ya, ini contoh, ya, ini kita betul-betul memahami tentang kehidupan ini. Ya, jadi jangan sampai orang, ya, ini apalagi yang, ya, sebetulnya bukan hanya orang tua, ini, hatta anak muda pun begitu. Jangan dikira orang muda tidak mati, ya. Allah tuh kalau ngambil nyawa orang tidak pakai ini muda, ini tua, ini yang bayi mati, apalagi yang muda. Jadi intinya bahwa hendak seorang muslim itu harus pandai memilah-milih mana pekerjaan bermanfaat baginya, mana yang tidak bermanfaat. Makanya kata Nabi SAW, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Termasuk pemahaman yang baik terhadap Islam bagi seorang ketika dia meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat baginya.
Ya, jadi mari kita ini harus pandai mencari pekerjaan amal yang betul-betul bermanfaat bagi diri kita, keluarga kita, agama kita, ya, terutama untuk pembekalan, untuk sebagai bekal di akhirat kelak. Sebagai bekal di akhirat kelak. Ada zikir-zikir yang mudah dibaca, ya, yang itu timbangannya berat. Kata Nabi alaihissalam, ini contoh amal ringan, ya, amal ringan bagi yang nganggur, misalnya. Ya, amal ringan. Kata Nabi alaihissalam, kalimatani. Ya, ada dua kalimat. Habibatani indar Rahman, sangat dicintai oleh Allah yang Maha Pengasih. Ya. Habibatani ilar Rahman, thaqilatani fil mizan, khafifatani 'alal lisan, ringan di atas lisan kalau diucapkan. Kemudian thaqilatani fil mizan. Thaqilatani fil mizan, dua kalimat ini berat dalam timbangan. Apakah dua kalimat itu? Subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim. Subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim. Dua kalimat paling dicintai oleh Allah. Dua kalimat ini. Ya, ringan di atas lisan. Ya, ringan di atas lisan. Kemudian berat dalam timbangan di akhirat nanti. Ya. Berat di atas timbangan. Yaitu subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim. Ya, dua kalimat yang ringan, ya, dan berat timbangannya di akhirat. Kalau seorang mengamalkan tiap hari subhanallah, fadilahnya besar. Ada lagi zikir subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. 4 kalimat yang paling dicintai Allah, paling diridhai Allah ini. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Ya. Ini contoh zikir yang ringan, tidak memerlukan tenaga, ya, hanya lisan sama bibir itu yang diperlukan. Ya, jadi marilah dalam kesempatan yang baik ini untuk kita kadang-kadang perlu introspeksi diri kita, ya, agar kita lebih memperbaiki diri kita, perbaiki amal-amal kita. Ya, kita akan menyesal suatu saat, ya, kita akan menyesal suatu saat waktu-waktu yang berlalu. Ya, kita lakukan amal-amal yang mungkin tidak ada manfaatnya, tidak ada gunanya. Dan kita sekarang diuji oleh Allah dengan hidup di zaman medsos. Dari satu ke satu, dari satu ke satu, dari satu ke satu. Kapan baca Al-Qurannya? Kalau dulu orang baca Quran, kita lihat rumah-rumah dahulu orang tua kita habis maghrib isya ada anak-anak keluar. Habis sholat pulang rumah ngaji di rumah-rumah semua. Anak-anak dijaga oleh orang tua memberi contoh. Yang ngaji Al-Quran sampai datang azan isya. Sekarang tidak ada suara-suara kayak gitu. Masing-masing sudah semaunya mereka. Nah, ini ujian bagi kita. Ini ujian bagi kita. Ya, terpenting adalah kita perhatikan diri kita dan keluarga kita. Ini paling wajib. Adapun yang lain urusan yang lain. Ya, ya Allah Taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman, qu anfusakum wa ahlikum naro. Ya, peliharalah diri kalian dan keluarga kalian dari azab api neraka. Maka ayat ini berkaitan dengan, ya, orang-orang yang dicintai oleh Allah. Mereka yang meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat bagi mereka, ya, tidak bermanfaat bagi mereka. Bahkan ketika melewati ada sekelompok yang melakukan hal-hal yang tidak bermanfaat, mereka lalui, ya, tidak nimbrung nonton, ya, tidak nimbrung nonton dalam hal yang sia-sia itu. Jadi betul-betul mereka manfaatkan usianya, waktunya, ya, untuk beribadah pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian kata Allah Ta'ala, walladzina idza dzukiru bi ayati rabbihim lam yakhiru 'alaiha summan wa umyanan. Sifat yang berikutnya adalah bahwa mereka dan orang-orang yang apabila diberi peringatan dengan ayat-ayat Tuhan mereka tidak bersikap sebagai orang-orang yang tuli dan buta. Ini ada jenis manusia kalau diingatkan, ya, itu malah sombong, ya, tidak mau diingatkan, merasa diri masya Allah, merasa diri paling soleh, paling benar, nanti aku nanti diampuni sama Allah Ta'ala, tempatku di surga, ya. Sehingga kalau diingatkan dengan ayat-ayat Allah, diingatkan dengan nasihat-nasihat, ya, mereka bersikap sebagai orang yang tuli dan buta. Kadang-kadang orang yang mengingatkan mereka malah dikritik, kamu ini siapa, ya, apa hakmu untuk mengingatkan aku? Padahal seorang mukmin ketika diingatkan satu nikmat dari Allah, alhamdulillah ada saudara kita ingatkan kita. Mungkin kita lupa, kita lalai, nama kita manusia, kita diingatkan. Justru kita bilang terima kasih pada orang yang mengingatkan kita.
Ya, tapi ada orang yang begitulah karena kesombongan, karena keangkuhan, tidak mau diingatkan. Ya, kadang-kadang ngece pada orang yang ingatkan, ini sok alim, ini sok soleh, ini sok pinter, ya, dan seterusnya. Ya, padahal seorang mengingatkan kita ini adalah satu nikmat. Kita dapat teman yang baik yang mau ingatkan kita. Memang cara-cara ingatkan pun ada caranya. Ya, kadang-kadang ya dengan 4 mata kita ingatkan, karena juga ada adabnya. Dalam mengingatkan seorang ada adab-adabnya. Kalau depan orang ya kita juga harus menjaga. Ya, jadi ada juga kaitan adab-adab ketika mengingatkan seseorang. Kadang orang tersinggung itu ketika diingatkan depan umum, ya mungkin dia juga malu. Nah, itu juga termasuk bukan nasihat. Ini yang dicela oleh ulama-ulama salaf dahulu, termasuk Imam Syafi'i. Barang siapa nasihati aku, kata beliau, depan orang itu artinya dia menghinakan aku, dia membuka aibku. Jadi maksud Allah nasihat terkadang itu memang ya cukup 4 mata. Karena kita buktikan bahwa kita cinta kepada orang tersebut. Nah, kita nasihati dengan cara yang terbaik. Nah, tapi intinya bahwa orangnya di antara sifat orang-orang yang hamba-hamba Allah yang dicintai oleh Allah Ta'ala adalah mereka yang ketika diingatkan mereka tidak bersikap sebagai orang-orang yang tuli dan buta. Tuli artinya dia tidak mau mendengar, tidak mau mendengar. Nasihatnya tidak mau mendengar. Buta dia tidak mau melihat. Ya, kejadian-kejadian di dunia ini, pelajaran-pelajaran kita perlu ambil itu banyak. Kadang-kadang kita dengar teman kita mati, tidak ada apa-apa, tatonya mati. Itu pelajaran bagi hidup kita, kehidupan kita. Bahwa kita pun akan seperti itu. Kita tidak tahu. Sewaktu-waktu dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sudah siap atau belum? Nah, jadi intinya bahwa nasihat itu ada manfaatnya. Ya, nasihat ada manfaatnya. Ketika diingatkan dengan ayat-ayat Allah, maka hendaknya kita ini mendengar dengan baik, ucapkan terima kasih, jazakallah khairan atas nasihatnya. Harusnya demikian, bukan malah membangkang, ya, malah mengece, mencela orang yang menasihati kita. Karena orang mukmin itu yang mempunyai sifat, yaitu dia selalu yakni mendengar yang baik baginya, bermanfaat bagi dirinya. Nah, kapan terjadi hari kiamat? Terjadi hari kiamat nanti ketika tidak ada lagi saling ingat mengingatkan. Tidak ada lagi orang mengatakan ittaqillah, ya, takutlah kamu pada Allah. Sudah tidak ada lagi penyebutan tentang Allah Ta'ala. Manusia pada rusak semua, ya. Itu terjadi hari kiamat. Kiamat tidak terjadi kecuali inda syirarin nas, kecuali pada saat semua manusia di bumi ini rusak. Tidak ada lagi orang beriman, ya. Maka tidak ada lagi orang yang ingatkan ittaqillah, takutlah kamu pada Allah. Itu terjadi hari kiamat. Nah, maka selama kita masih bisa mendengar, ya, melihat, ya, kita dinasihati, terimalah nasihat-nasihat orang yang menasihati kita karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian sifat yang lain yang disebutkan oleh Al-Quranul Karim tentang sifat-sifat ini adalah orang-orang yang mengatakan walladzina yaquluna, dan orang-orang yang berdoa mengatakan dalam doa mereka, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Wahai Rabb kami, wahai Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami istri-istri dan anak keturunan, jadikan mereka sebagai qurrata a'yun, sebagai penyejuk pandangan yang menenangkan hati. Waj'alna lil muttaqina imama, dan jadikanlah kami sebagai imam, pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Hamba-hamba Allah yang dicintai oleh Allah Ta'ala, mereka adalah orang-orang yang tidak mengingat diri mereka sendiri, tapi mereka ingat anak keturunan mereka. Mereka ingat istri-istri mereka. Ya, karena ini tanggung jawab. Ya. Selain dan mendidik dan berdoa. Ya, jadi untuk memperbaiki orang itu, ya, selain dan kita mendidik, membina, ya, mengajarkan yang baik, ya juga kita berdoa karena manusia tidak mampu. Yang merubah hati manusia itu Allah Ta'ala. Kita jangan kemudian andalkan kepintaran kita, keahlian kita dalam bidang ini. Ada yang lebih dari itu. Allah Ta'ala. Yang merubah hati itu Allah Ta'ala. Maka seorang hamba harus minta pada Allah Ta'ala. Nabi Ibrahim manusia terbaik, ya, setelah Rasulullah SAW, beliau kekasih Allah. Beliau berdoa pada Allah Ta'ala. Apa doanya? Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dzurriyyati
ya, Rabbij'alni muqimas shalah. Ya Allah, jadikan aku seorang yang menegakkan salat. Wa min dzurriyyati, dan anak keturunanku, agar mereka menjadi orang-orang yang menegakkan salat. Wa min dzurriyyati. Rabbana wa taqabbal du'a. Wahai Rabb kami, kabulkanlah doa kami. Itu Nabi Ibrahim. Itu Nabi Ibrahim. Mohon pada Allah supaya Allah menjadikan beliau orang yang menegakkan salat dan anak keturunannya. Nah, di sini disebutkan berikanlah kepada kami, yaitu istri-istri dan anak keturunan sebagai qurratu ayun. Allah menyebutkan tentang anak dalam Al-Quran ada 4 macam anak, tidak ada yang kelimanya. Di Al-Quranul Karim Allah menyebut 4 macam anak. Yang pertama, anak itu fitnah, ujian. Sebelum itu, anak itu zinatul hayatid dunya. Ya. Al-malu wal banun zinatul hayatid dunya. Harta dan anak itu adalah perhiasan dunia. Makanya seorang kalau kawin tidak punya anak, ya kepikiran dia. Loh, setahun kawin belum punya anak. Tanya ke dokter, datang periksa. Karena apa? Anak itu hiburan. Ya. Anak itu perhiasan dalam kehidupan ini. Orang kalau punya anak pulang, Masya Allah, disambut sama anaknya, senang dia. Ya. Dia pikir oleh-oleh buat anaknya. Ya. Jadi anak itu perhiasan yang menghiasi kehidupannya. Al-malu wal banun zinatul hayatid dunya. Kemudian anak sebagai ujian. Ya. Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Sesungguhnya harta dan anak-anak kalian adalah fitnah. Ini ujian. Ya. Kadang seorang kalau belum punya anak itu taat, sholat 5 waktu di masjid, berdoa, Masya Allah. Kalau sudah punya anak berubah. Sholatnya mulai ada bolongnya ke masjid. Ya karena apa? Anaknya nangis. Waduh, anakku nangis. Tak jadi ke masjid. Nah ini cobaan, ujian. Ya. Jadi anak sebagai ujian. Ya. Tentang halal haram juga begitu. Ya, kadang-kadang begitu. Karena untuk anaknya rela mencari nafkah yang haram untuk memberi makan pada anaknya. Na'udzubillah min dzalik. Ini fitnah anak ini. Kemudian yang ketiga, ya, anak sebagai adu. Ya. Sebagai musuh. Ya. Anak sebagai musuh. Ini kalau anak menjerumuskan orang tua ke neraka, naudzubillah. Jadi orang tua jadi lalai, jadi lupa, jadi bodoh karena anaknya, karena manjakan anak. Ya. Ini naudzubillah, anak sebagai musuh. Sebutkan dalam surat At-Taghabun, anak sebagai musuh. Ya. Kemudian yang keempat, anak sebagai qurratu ayun. Ini yang disebutkan dalam surat ini. Ya. Anak sebagai penyejuk pandangan. Orang tua itu kalau mati dalam keadaan meninggalkan anak-anak yang baik, yang soleh, tenang dia matinya. Ya. Karena tahu anaknya Masya Allah. Tapi kalau na'udzubillah min dzalik anak tidak baik, ya, anak rusak, anak ini dan itu, maka dia itu ada ganjalan dalam hidupnya. Jangan menyesal karena tidak bisa mendidik anaknya. Oleh karena itu kita minta supaya kita ini jadi pemimpin bagi istri dan anak-anak yang menjadi penyejuk pandangan. Artinya mereka adalah orang-orang yang soleh, istri yang solehah, anak yang soleh, keturunan yang soleh. Ini semua dari yaitu doa, ya, pendidikan yang baik, akhlak yang mulia, dari contoh teladan dari orang tua, ya, contoh teladan. Ya. Orang tua jangan suatu perbuatan tercela. Orang tua merokok, ngelarang anak yang merokok. Ya tidak bisa. Anda kalau mau anak Anda ada merokok, ya jangan contohkan depan anaknya. Kan begitu. Ibu menyuruh anak perempuan pakai jilbab. Oh, ibu tidak pakai jilbab, ya. Ibu udah pakai jilbab, suruh anaknya pakai jilbab. Ini satu aib, cacat, ya, cacat. Yang sempurna lebih baik kita contohkan, baru kita perintahkan. Keteladanan itu penting. Hidup ini keteladanan. Jadi keteladanan sangat penting. Contoh yang baik akan memberikan kepada yang kita didik, ya, contoh yang baik tersebut. Kemudian ulaika yujzauna al-ghurfata bima sabaru wa yalqauna fiha tahiyatan wa salaman. Orang-orang yang memiliki sifat-sifat itulah yang kemudian nanti mereka, ya,
akan diberi balasan dengan tempat yang tinggi dalam surga atas kesabaran mereka. Atas kesabaran mereka. Wa yulaqauna fiha tahiyatan wa salama, dan di sana mereka akan disambut dengan penghormatan dan salam kesejahteraan untuk mereka. Di sini kita melihat balasan yang Allah berikan pada mereka ini ada kaitan dengan kesabaran. Hidup di dunia ini harus sabar. Sabar, para ulama menyebutkan kesabaran ada 3 macam. As-sabru fi ta'atillah, sabar dalam taat pada Allah Ta'ala. Apa yang Allah tugaskan pada kita dalam kehidupan ini, sholat 5 waktu, puasa, dan yang lain, zakat, haji, dan yang lainnya di amal-amal ini memerlukan kesabaran. Seorang kalau malas tidak mungkin datang ke masjid. Datang ke masjid ada sabar. Bangun masih ngantuk, bangun, berwudu, jalan, perlu kesabaran. Puasa pun demikian, menahan makan dari pagi sampai maghrib. Tak gampang, dia memerlukan kesabaran. Jadi yang pertama jenis sabar itu sabar di dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah Ta'ala. Kemudian yang kedua, sabar di dalam meninggalkan kemaksiatan pada Allah. Ini pun memerlukan kesabaran. Apalagi zaman kita berbeda sama zaman dulu. Zaman dulu tidak ada alat-alat komunikasi seperti ini. Seorang buat maksiat itu mikir 1000 kali. Kapan, di mana, bagaimana janjinya, di mana ketemunya. Lah sekarang ini tinggal WA. Orang mau berzina tinggal WA, mau minum khamr, mau apa ini semua pakai alat ini. Tunggu jam sekian saya di sana nanti. Jadi harus lebih sabar. Jadi sabar dalam meninggalkan kemaksiatan pada Allah Ta'ala. Karena apa? Nafsu ini selalu menyuruh pada maksiat. Innan nafsa la'ammaratun bisu. Sesungguhnya jiwa ini selalu menyuruh kepada yang buruk. Itu hawa nafsu. Makanya nafsu ada 3 macam. Ada an-nafsu al-ammaratu bisu, yaitu nafsu yang selalu memerintahkan pada keburukan, untuk berbuat buruk. Yang kedua, an-nafsul lawamah. Ini nafsu yang menyesali perbuatan buruknya, dia menyesal. Ini masih ada positif, ada kebaikan pada diri yang masih merasa dosa ketika dia berbuat dosa, merasa bersalah ketika dia berbuat kesalahan. Itu masih baik nafsu ini. An-nafsu al-lawamah, dia sering mencela dirinya ketika berbuat dosa, dicela dirinya. Dia mencela dirinya. Kemudian yang ketiga, an-nafsul mutmainnah. Ini yang disebut oleh Allah Ta'ala dalam Al-Quranul Karim. Itu nafsu yang mutmainnah, jiwa yang tenang, jiwa yang beriman, dia tenang, dia jiwa yang solehah. Yaitu Allah Ta'ala berfirman, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Jadi seorang mukmin bagaimana berupaya agar mendapat yang ketiga ini, an-nafsul mutmainnah. Semoga kita mati dalam keadaan memiliki jiwa yang mutmainnah. Nah, jadi demikian. Jadi sabar itu yang kedua adalah sabar dalam menahan diri, dalam dari bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi bagaimanapun yang namanya manusia terkadang terjerumus dalam dosa, kemaksiatan, sebagaimana sabda Nabi sallam, kullu bani adam khata'un wa khairul khata'in at-tawwabun. Setiap anak Adam pasti berbuat kesalahan. Dan sebaik-baik orang berbuat kesalahan adalah yang banyak bertobat pada Allah Ta'ala. Jadi intinya apabila seorang terjerumus dalam dosa, segera minta ampun pada Allah, segera menyesali perbuatannya, segera mengganti dengan amal kebaikan. Itu langkah yang terbaik setelah berbuat dosa. Kemudian yang ketiga, sabar yang ketiga adalah sabar dalam menghadapi cobaan-cobaan yang Allah berikan. Hidup ini, dunia ini cobaan. Allah menguji seorang dengan kefakiran, kekurangan harta. Allah menguji seorang dengan penyakit, dikasih penyakit. Ini untuk menguji ini sabar atau tidak. Allah menguji seorang dengan kehilangan kekasihnya, ditinggal mati istrinya, ditinggal mati suaminya, ditinggal mati anaknya, ditinggal mati ibunya, ditinggal mati ayahnya. Orang-orang yang dicintai mati. Ini ujian, harus sabar kepada ketentuan-ketentuan Allah. Jadi 3 macam kesabaran. Sabar di dalam taat pada Allah Ta'ala dan melaksanakan ketaatan-ketaatan pada Allah. Sabar di dalam meninggalkan maksiat
ya terhadap Allah, dan yang ketiga adalah sabar ketika seorang diuji oleh Allah dengan berbagai macam ujian. Ini ada kaitannya di sini. Mereka orang-orang yang memiliki sifat ini, ya, itu mereka diberikan surga oleh Allah Ta'ala bima sobaru, karena mereka ketika di dunia sabar dalam taat pada Allah, sabar dalam meninggalkan maksiat, sabar dalam ujian-ujian, ya. Makanya mereka, ya, ini ya orang-orang yang diberikan balasan. Maka sini kata kunci yang terpenting sini, penting kita ini menjaga kesabaran. Harus sabar, ya, harus sabar. Hidup ini ujian, ya. Panggilan-panggilan syahwat, panggilan-panggilan maksiat dan yang lainnya harus dilawan dengan kesabaran, yang menahan diri, ya, dan menahan diri. Nah, mereka khalidina fiha, mereka kekal di dalamnya, ya, mereka kekal di dalamnya, yaitu dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Ja'alallahu minhum. Semoga Allah menjadikan kita termasuk, ya, dari hamba-hamba Allah yang disebutkan dalam ayat ini. Ya, amin ya rabbal alamin. Khalidina fiha. Hasunat mustaqarran wa muqaman. Ya, mereka itulah kekal di dalamnya. Surga itu sebaik-baik tempat menetap dan tempat kediaman. Nah, ini perlu kita bicarakan masalah nikmat Allah. Nikmat terbesar, ya, nikmat terbesar bagi ahli surga adalah melihat Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat kelak. Melihat wajah Allah, ya. Itu nikmat paling besar. Tidak ada nikmat yang lebih dari itu, ya. Tidak ada nikmat yang lebih besar dari melihat wajah Allah Subhanahu wa taala, ya. Semoga Allah menjadikan kita termasuk hamba-hambanya yang melihat wajah Allah taala. Kemudian yang kedua, baru surga. Nikmat surga itu nikmat kedua, ya. Nikmat surga itu ini kedua. Mana dalilnya, Ustaz? Dalilnya adalah ketika di hari kiamat kelak Allah bertanya pada hamba-hambanya, maukah kalian ini aku berikan sesuatu, ya, yang ini yang berikan sesuatu pada kalian? Kata ahli surga, ya Allah, apa yang kurang? Semua sudah diberikan. Termasukkan kita ke surga, menyelamatkan kita dari azab Allah dan seterusnya. Apa yang kurang? Maka kemudian dibukalah tabir hijab. Ketika itu semua nikmat yang ada di surga yang mereka rasakan hilang terasanya semua, ya. Setelah melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Dan ini akidah Ahlussunnah wal Jamaah, akidah Al-Qur'an, akidah para sahabat, akidah Rasulullah SAW, akidah para sahabat, ya, para sahabat. Jadi kaum mukminin ahli surga akan melihat wajah Allah taala, dan ini dalilnya adalah wujuhun yauma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Wajah-wajah ketika itu berseri-seri karena mereka melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini nikmat terbesar. Kemudian yang kedua adalah surga Allah Subhanahu wa taala dan berbagai macam nikmat yang ada di surga itu, ya. Semoga Allah masukkan kita dalam surganya dengan rahmat karunia-Nya, amin ya rabbal alamin. Kemudian ayat terakhir, ya, sedikit lagi. Qul ma ya'ba'u bikum laula du'aukum. Katakanlah wahai Muhammad kepada orang-orang musyrikin, Tuhanku tidak akan mengindahkan kamu, Tuhanku tidak akan mempedulikan kamu, ya, kalau tidak karena ibadahmu. Ini menunjukkan bahwa Allah mencintai hamba-hambanya yang senantiasa beribadah padanya. Doa di sini nanti ibadah, ya. Ya laula du'aukum, ya. Jadi doa ini ada dua macam, ya. Doa ada dua macam. Ada doa namanya doaul masalah, ada doaul ibadah. Doaul masalah itu yang kita minta, Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani. Ini doa masalah namanya. Ya Allah, berikanlah aku nikmat, ya Allah ini, ya Allah, ya Allah. Ini namanya doaul masalah. Kita meminta dengan ucapan kita kepada Allah Ta'ala. Yang kedua, doaul ibadah. Doa ibadah itu adalah semua amal soleh yang kita lakukan, ini dalam rangka doa pada Allah Ta'ala. Karena ada yang kita harapkan dari Allah, rahmatnya, ampunannya, surganya, ya, cintanya, ridhonya. Ya, jadi ketika seorang beribadah, pada hakikatnya dia ini sedang berdoa pada Allah. Cuma tidak dalam bentuk ucapan, tapi dalam bentuk perbuatan. Jadi doa ibadah itu adalah perbuatan. Doaul masalah, doa yang disebut doaul masalah itu dengan meminta dengan lisannya. Ya, itu doaul masalah. Nah, ini dua-duanya. Jadi Allah akan cinta kepada hamba-hamba yang selalu beribadah pada Allah, selalu mohon pada Allah Ta'ala, ya.
Kemudian tapi bagaimana kamu beribadah kepadanya? Padahal sungguh kamu telah mendustakannya. Karena itu kelak azab akan menimpamu. Ini bagi orang-orang musyrikin yang mereka mendustakan Allah, mendustakan Rasulnya, tidak beriman pada Allah dan Rasulnya, maka mereka kembalinya adalah di neraka. Qul ma ya'ba'u bikum rabbi laula du'aukum faqad kadzabtum fasawfa yakunu lizama. Ini tentang orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, ini masih ada waktu untuk sholat syuruk itu kira-kira 10 menitan lah. Bukan sekarang ini. Jadi begitu syuruk itu tidak boleh sholat. Setelah syuruk baru sholat. Karena waktu syuruk itu dilarang kita sholat. Ada 3 waktu kita dilarang sholat. Ketika bola matahari keluar dari muncul di permukaan laut, itu tidak boleh sholat. Keluarnya ini tidak boleh sholat. Kalau sudah agak tinggi dikit baru sholat. Jangan salah kaprah. Kadang-kadang ya gitu. Bilang syuruk kemudian langsung sholat. Tidak boleh. Tunggu sejenak. Ya, itu waktu pagi. Kemudian yang kedua yang dilarang di waktu matahari di atas kepala kita. Sampai condong ke barat. Ini juga tidak boleh sholat. Yang ketiga adalah setelah waktu matahari terbenam. Ketika bola matahari masuk ke dalam laut. Itu tidak boleh sholat. Ya, ke dalam tempat terbenamnya itu tidak boleh sholat. Sampai dia. Makanya azan maghrib itu setelah tenggelamnya matahari. Doa masalah dan doa ibadah. Ya. Maksudnya apa? Oh, bukan. Ini ibadah mahdhah dan ibadah ghair mahdhah. Baik. Itu lain masalahnya karena ibadah ghair mahdhah itu banyak macamnya. Kalau ibadah mahdhah itu tertentu. Apa sih arti ibadah mahdhah? Ibadah mahdhah itu ibadah yang kita tidak tahu apa ininya. Contoh, ya, sholat 5 waktu. Kenapa harus 5 waktu? Kemudian jumlah rakaat subuh kok 2. Kenapa tidak 4? Ya. Asar 4. Kenapa? Padahal orang sibuk, tapi kok 4? Kenapa tidak 2 saja? Ya. Apa zuhur, asar? Nah, ini nama ibadah mahdhah. Puasa itu ibadah mahdhah. Ketentuan dari Allah dan Rasulnya. Kita tidak bisa nimbrung masuk dalam ibadah mahdhah itu. Sama murni dari Allah Ta'ala. Termasuk ukuran-ukuran zakat, takaran-takarannya. Ya itu sudah ketentuan dari sananya. Itu ibadah mahdhah namanya. Sedangkan ibadah ghair mahdhah itu ibadah yang lebih sifat umum. Membantu orang miskin. Ya. Kemudian masalah zikir-zikir. Ya. Itu artinya itu pun zikir ada yang memang ketentuan dari Rasulullah SAW, ada yang mutlak, ya ada yang mutlak. Ya, jadi ibadah-ibadah yang lebih umum itu namanya ibadah ghairu mahdhah. Itu lebih sifat umum. Tapi sudah ketentuannya tidak bisa kita robah, itu mahdhah namanya. Ya. Nah, doa ini ya ada doa yang memang itu ketentuan dari Allah, ada doa yang kita bisa selain contoh yang mahdhah dalam sholat kita. Baca Al-Fatihah ihdinas shiratal mustaqim tidak bisa dirubah itu, ya. Tidak bisa dirubah. Ya, jadi itu ketentuan. Ya. Adapun doa secara umum ya boleh-boleh saja kita berdoa pada Allah dengan doa yang kita inginkan di saat-saat yang mustajab. Silakan doa, ya. Boleh bahasa Indonesia. Bahasa apa ya boleh doa itu, ya. Kecuali dalam sholat, ya. Saya pernah mendengar fatwa seorang alim ditanya, ya Syekh, bagaimana seandainya saya ini berdoa dalam sholat tidak dengan bahasa Arab? Kata beliau yang jawab Syekhnya, kalau tidak dengan bahasa Arab cukup diucapkan dalam hati, ya. Karena tidak ada bahasa campuran dalam sholat, ya. Tidak ada bahasa yang lainnya yang diucapkan gitu. Maka kalau bahasa lain cukup dalam hati, minta pada Allah dalam hati, tidak diucapkan dengan lisan. Itu jawabannya. Allah. Itu kalau dalam sholat. Kalau di luar sholat ya bebas. Pakai bahasa Indonesia boleh, bahasa apa ya boleh. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat bagi kita semuanya. Dan semoga Allah senantiasa menjaga, melindungi kita semuanya, memberikan taufik, ilmu dan amal. Allahumma qsim lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'asik, wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak, wa min al-yaqini ma tuhawwilu bihi alaina masa'ib ad-dunya. Allahumma matti'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaytana waj'alhu al-waritha minna waj'al tha'rana 'ala man zalamana wansurna 'ala man 'adana wa la taj'al musibatana fi dinina wa la taj'al ad-dunya akbar hammina wa la mablagha ilmina wa la tusallit 'alaina man la yarhamuna. Allahumma ansuril muslimin
المسلمين في فلسطين، اللهم انصر المسلمين المستضعفين في فلسطين، اللهم انصر المسلمين المستضعفين في فلسطين. اللهم عليك باليهود، اللهم عليك باليهود، اللهم عليك باليهود. اللهم إنك على كل شيء قدير يا قوي يا عزيز. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.